Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, sahabat matahari dari barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang pasangan nomor urut 3 Capres dan Cawapres Ganjar dan Mahfud MD yang terlihat tidak kompak. Ya, ini bukan tanpa alasan ya. Jadi saya dan banyak netizen melihat ya beberapa penampilan pasangan ini terlihat tidak kompak ya. Ini dimulai ketika pengundian nomor urut Capres dan Cawapres ya. Kita lihat videonya bersama. Ya. Kasihan amat mukanya sampai disikut begitu. Nah, terlihat jelas ya, dimana pada saat pembukaan nomor urutnya itu Pak Ganjar ini sepertinya asik sendiri ya, tidak peduli dengan partnernya. Coba lihat mukanya Pak Mahfud MD itu hampir kesikut sama Pak Ganjar Pranowo begitu ya, celinguan. Jadi kasihan Pak Mahfud MD ini terlihat pelangak pelongo ya. Jadi malu. Nah, terus ketidakkompakan berikutnya bisa terlihat dari salah satu ya dialog ya kebangsaan yang diadakan oleh entah siapa yang ngadain itu, yang menghadirkan Pak Ganjar, dan di situ Pak Ganjar ditanya tentang nilai penegakan hukum di Indonesia ya di era Pak Jokowi ini. Jadi penanya pada saat itu menanyakan, kalau misalnya nilai 1 sampai 10 menurut Pak Ganjar nilainya berapa? Kata Pak Ganjar, jeblok. Terus diperjelas lagi, ya berapa Pak nilainya? 5. Wah, ini kata Pak Ganjar Pranowo ya. Nah, sungguh dilematis jawaban seperti ini, karena kenapa? Ya, selama ini Pak Ganjar itu kan memuji-muji Pak Jokowi ya. Tapi ketika Pak Jokowi ini anaknya maju jadi cawapres, Pak Ganjar ini sepertinya berubah, dan di setiap pertemuan itu terlihat linglung ya. Apa karena kurang percaya diri atau bagaimana ya kan? Atau merasa terkhianati karena dulu ketika Pak Jokowi dia benar-benar all out ya, membantu Pak Jokowi untuk menjadi presiden, tapi kok sekarang seperti ini balasannya, mungkin seperti itu ya. Nah, terus memberikan rapor merah ya kan dengan nilai 5 ya kepada penegakan hukum di era Pak Jokowi. Nah, dilematisnya di sini. Pak Mahfud MD yang notabene adalah cawapresnya Pak Ganjar ya kan, itu adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM. Jadi secara langsung ya berarti mengatakan bahwa Pak Mahfud ini tidak becus ya menangani hukum ya kan, mengkoordinir hukum di Indonesia. Kan seperti itu ya kan. Nah, terus partai pendukungnya juga ya kan yang adalah menterinya itu dari PDIP, yaitu Pak Laola ya. Itu adalah menteri hukum. Jadi dua yang diserang di sini, cawapresnya sama menteri dari partai pengusungnya. Kok bisa seperti itu ya? Jadi
ini pasti akan membuat kesal Pak Mahfud MD ya, kok nyerang ke saya sih ya kan. Terus menteri dari PDIP juga, waduh kok bisa begitu, saya kan ini penanggung jawab hukum ya. Kok dikasih nilai 5, aduh kumaha ya. Ya. Nah, sekarang ya pola kampanyenya Pak Ganjar ini sekarang sepertinya selalu ya menyerang ya. Banyak orang yang mengatakan selalu menyerang Pak Jokowi ya. Bahkan sekarang sudah mulai menjadi oposisi ya. Banyak netizen yang berkata seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat statement-statementnya, memang sepertinya seperti itu ya. Memberikan nilai 5 ya kan, rapor merah ya kan, jeblok ya kan. Waduh, Pak Jokowi kinerjanya dikata-katain seperti itu. Sedangkan mayoritas ya kan yang ada dalam pemerintahan itu adalah terbanyak dari PDIP, partai pengusungnya dalam kementerian itu. Ya, menteri PDIP yang paling banyak ya. Terus selama ini ya, yang mendukung pemerintahan adalah PDIP juga, sampai sekarang belum mencabut itu dukungannya ya. Ya, jadi kita bingung juga dengan PDIP ini ya. Sudah jelas-jelas Gibran membangkang ya kan. Yang lain-lainnya juga membangkang keluar, tapi oke, Gibran katanya disuruh mengembalikan KTA-nya ya kan. Tapi kenapa Pak Jokowi enggak? Karena tidak mungkin tidak ada pengaruh Pak Jokowi dalam pencalonan Gibran ini ya kan. Jadi logika publik sekarang ini diacak-acak ya sama PDIP ya. Jadi PDIP ini sekarang sepertinya apa ya, kehilangan jati diri ya, kehilangan ketegasan ya. Yang ini ditindak, yang itu enggak ya kan. Apa karena PDIP ini takut kepada Jokowi? Apakah ya Jokowi yang selama ini dikatakan adalah petugas partai ya kan, berubah menjadi sosok yang menakutkan untuk diberi ketegasan ya kan? Waduh. Nah, terus terjadi juga perbedaan pendapat antar kader PDIP sendiri tentang penilaian kepada Pak Jokowi. Kata Adiana Pitupulu, kekecewaan Pak Jokowi itu dipicu oleh karena Pak Jokowi itu minta 3 periode tapi tidak dikasih. Tapi setelah dikonfirmasi kepada Ibu Puan Maharani mengatakan tidak ada itu. Jadi berarti ada yang miscommunication di sini. Kayaknya dalam tubuh PDIP sendiri ini udah nggak kompak ya, udah nggak satu otak itu, udah nggak satu komando ya kan. Jelas-jelas di situ Adian memberikan statement bahwa Pak Jokowi meminta untuk 3 periode, sedangkan dikonfirmasi kepada Puan Maharani bahwa tidak ada Pak Jokowi minta 3 periode. Nah, ada apa ya? What's going on? What's going on? Jadi lucu ya. PDIP ini apa ya? Saya dulu sangat kagum ya, tapi kok tiba-tiba menjadi kayak lucu ya. Menjadi Pak Jokowi yang sekarang kelihatan ya, banyak orang bilang pelangak pelongo apa segala macam ya kan. Nggak becus lah. Sekarang kok menjadi terlihat seperti macan panggung politik gitu loh. Aduh. Oke. Saya tidak tahu ya penilaian teman-teman semuanya. Silakan berkomentar. Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.